Bab 539. Memutuskan hubungan. Bala bantuan. Mile tahu, tetua Yue dan yang lainnya pasti telah meminta bala bantuan. Tapi itu juga normal, dengan barisan mereka saat ini, mereka pasti tidak akan bisa menghancurkan sekte pedang. Memulihkan pikirannya, Mile berkata, "Senior, ada sesuatu yang harus aku tangani. Jika ada masalah, aku akan menghubungi kalian." Tetua Yue memandang Mile, "Hati-hati, jangan biarkan Nando itu menemukanmu." Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu sesaat, lalu sedikit menekuk jarinya, dan sebuah jimat muncul di depan Mile. Mile bingung, "Ini?" Tetua Yue tua berkata, "Ini adalah jimat ruang hampa. Jika kamu dalam bahaya, langsung hancurkan jimat ini, aku akan muncul dalam sekejap." Mile tertegun, lalu dengan cepat berkata, "Terima kasih." Harus dikatakan, dia merasa sedikit terkejut. Tetua Yue sedikit mengangguk, "Pergilah." Mile melipat tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Setelah Mile pergi, Louis tiba-tiba berkata, "Tetua Yue, apakah kamu mencoba merekrut orang ini?" Tetua Yue berkata dengan nada lembut, "Orang ini pada dasarnya sangat berbakat dan arogan. Dia tidak akan mau menyerah kepada orang lain. Selain itu, kita perlu waspada terhadap orang ini." Louis sedikit bingung, "Tetua Yue." Tetua Yue berkata dengan nada lembut, "Bisa dimanfaatkan." "Manfaatkan." Louis sudah mengerti. Bakat Mile terlalu tinggi dan kekuatan tempurnya kuat, orang seperti itu tidak akan pernah menyerah kepada mereka dengan sukarela. Apalagi harta karun itu milik Mile, jika mereka mendapatkannya, pada saat itu, Mile pasti tidak punya pikiran lain. Dan sekarang, hubungan mereka dengan Mile adalah memanfaatkan. Kedua belah pihak adalah kerjasama dan saling memanfaatkan. Tetua Yue tiba-tiba berkata, "Sebelum mereka tiba, kalian jangan bertindak sendiri." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Lembaga seni bela diri. Setelah Mile datang ke lembaga seni bela diri, dia diam-diam mencari Ladia, Wina dan Serjan. Di halaman, 4 orang duduk mengelilingi meja. Serjan memandang Mile, "Saudara Ye, kamu bilang mereka akan menyerang sekte pedang." Mile mengangguk, "Mereka sedang menunggu orang sekarang, dan saat orang itu tiba, mereka akan bertarung melawan sekte pedang." Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, "Tapi menurut aku, sekte pedang ini tampaknya mengandalkan sesuatu, jadi takutnya masalah tidak sesederhana itu." Serjan mengangguk, lembaga seni bela diri juga bersiap untuk menyerang sekte pedang, tetapi dekan juga sedikit khawatir sekarang. Mile mengangguk, "Aku datang menemui kalian kali ini, berharap kalian berhati-hati. Mantan sekte master pedang Nando Mu sangat kuat, kalian tidak boleh bertarung dengannya. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah sekte pedang akan menargetkan Wina bertiga." Ladia menatap Mile, "Bagaimana denganmu? Bagaimana rencanamu?" Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Hancurkan sekte pedang. Hancurkan sekte pedang." Inilah yang dia pikirkan sekarang, karena Nando dan Brady dari sekte pedang adalah satu-satunya 2 orang yang tahu bahwa menara penjara alam masih ada di tangannya, jadi kedua orang ini tidak akan pernah melepaskannya. Jika tidak menghancurkan pihak lawan akan menghancurkannya. Serjan tiba-tiba berkata, "Saudara Ye, jika ada kebutuhan, beritahu kapan saja." Mile tersenyum dan berkata, "Pasti." Serjan sedikit mengangguk, "Kalian ngobrol, aku akan pergi berlatih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Serjan pergi, Wina tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi memberitahu Nadia dan yang lainnya." Setelah dia selesai berbicara,
dia juga berbalik dan pergi. Namun, saat dia berjalan ke gerbang halaman, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik melihat Ladia dan Mile. Aku pergi, kalian tidak akan melakukan sesuatu yang istimewa, kan? Mile. Wina tertawa keras dan berbalik. Mile menggelengkan kepalanya, wanita ini. Ladia tiba-tiba berkata, ayo pergi. Mile mengangguk. Keduanya berjalan menuju gunung belakang lembaga seni bela diri. Mile juga tidak menyembunyikan dirinya. Sekarang lembaga seni bela diri dan sekte pedang berselisih. Dia tidak percaya sekte pedang akan menggila dan datang ke lembaga seni bela diri untuk berurusan dengannya. Ladia tiba-tiba berbisik, apakah kamu masih ingat Kingzu? Mile mengangguk. Tentu saja dia ingat. Tidak hanya ingat Kingzu, tapi masih ingat kota Qingcheng, masih ingat keluarga Ye, masih ingat kerajaan Jiang, dan tentu saja juga ingat Ladia, yang berpakaian putih seperti salju. Saat itu Ladia adalah sarjana nasional An. Dan dia masih anak muda yang penuh kebingungan dengan masa depan. Ladia dengan lembut membelai rambut di samping telinganya dengan tangan, dan berkata dengan lembut, kita semua sedang berubah. Mile berkata sambil tersenyum, lebih tepatnya berubah menjadi dewasa. Langkah kaki Ladia berhenti, dia menatap Mile, saat itu, aku menyukai kasih sayang dan sifatmu, dan momentum dalam dirimu. Mile bertanya, bagaimana dengan sekarang? Ladia terdiam. Mile tersenyum dan berkata, apakah aku berubah? Ladia menggelengkan kepalanya, dunia ini yang terlalu rumit. Dunia terlalu rumit. Tapi Mile menggelengkan kepalanya, dunia ini tidak rumit. Yang rumit adalah hati manusia. Mengatakan itu, dia memandang Ladia, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi Ladia dengan pakaian putih seperti salju. Ladia berkata dengan nada lembut, saat berada di Qingzu, waktu itu, kamu berjuang untuk negaramu. Di dalam hatimu, kamu tidak hanya memiliki cinta kecil, tetapi juga cinta yang besar. Mile tersenyum dan berkata, apakah sudah hilang sekarang? Ladia mengangguk. Mile berkata dengan nada lembut, Ladia, apakah menurutmu aku menjadi egois? Ladia menggelengkan kepalanya, hanya saja seperti banyak hal telah berubah. Mile menatap langsung ke arah Ladia, aku tidak pernah berpikir aku adalah orang baik, tetapi, aku juga tidak berpikir aku begitu buruk. Jika aku sekarang membuatmu kecewa, aku minta maaf, tetapi aku tidak akan berubah karena inilah aku adalah aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi. Di tempat, Ladia berdiri diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Wina muncul di depan Ladia. Ladia berbisik, apakah dia marah? Wina bertanya, kamu peduli apakah dia marah atau tidak? Ladia mengangguk. Wina berkata, kamu bukan tidak menyukai dia yang sekarang, kamu itu takut dia akan berubah sampai kamu bahkan tidak mengenalnya. Ladia mengangguk. Wina bertanya lagi, lalu menurutmu apa yang berubah dalam dirinya? Ladia berkata dengan lembut, tidak tahu, hanya terasa sedikit berbeda. Wina menggelengkan kepalanya, seperti yang dia katakan, kalian semua sudah berubah menjadi dewasa. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu membencinya saat ini? Ladia menggelengkan kepalanya. Wina tertawa dan berkata, aku tanya, saat dia berada di kota Qingcheng, dia menjaga kerajaan Jiang, dan saat dia di sekte Changjian, apakah dia menjaga sekte Changjian? Ladia mengangguk. Wina bertanya lagi, saat dia berada di Star Territory Weiyang, apakah dia bertarung untuk Star Territory Weiyang? Ladia mengangguk lagi. Wina berkata dengan nada lembut, dia tidak berubah. Siapapun yang memperlakukannya dengan baik, dia akan memperlakukannya dengan baik,
dan siapapun yang memperlakukannya dengan buruk, dia akan memperlakukannya dengan buruk. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba tertawa. Ladia menatap Wina, apa yang kamu tertawakan? Wina tertawa, aku senang. Karena aku lebih memahami dia daripada kamu. Haha. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ladia berdiri diam di tempat, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dalam kegelapan, William Wu dan Donnie Helian memandang Ladia seperti itu. Donnie hendak pergi ke sana. Saat ini, William tiba-tiba menggelengkan kepalanya, biarkan dia berpikir sendiri. Donnie memandang William. William berbisik, kata cinta adalah hambatan terbesar dalam seni bela diri, dan tentu saja, itu juga bantuan terbesar. Neraka atau negeri dongeng, itu semua ada di pikirannya. Donnie berkata dengan sungguh-sungguh, kedua gadis kecil ini sepertinya tertarik pada bocah itu. Ini bukan hal yang baik. William berbisik, ini benar-benar bukan hal yang baik. Bicara sampai di sini, dia berkata dengan nada lembut, aku harap dia akan membunuh cintanya dengan satu pikiran. Mulai sekarang, hanya ada seni bela diri di dalam hatinya. Kemudian, setelah beberapa dekade, lembaga seni bela diri aku mungkin sekali lagi memiliki dewa marsial. Dewa marsial. Ekspresi Donnie tiba-tiba menjadi serius. Lembaga seni bela diri, semenjak tidak ada guru leluhur lembaga seni bela diri, tidak pernah ada lagi dewa marsial. Donnie memandang Ladia dan berkata dengan lembut, aku harap begitu. William mengepalkan tangan kanannya perlahan dan berkata dengan lembut, jika perlu, aku bisa membantu. Donnie memandang William dengan heran, guru ingin campur tangan secara paksa. William tidak berbicara, dia hanya diam-diam menatap Ladia di kejauhan. Setelah Miley meninggalkan lembaga seni bela diri, suasana hatinya agak mudah tersinggung. Lantai ke-6 tiba-tiba berkata, marah. Miley mengangguk, sedikit. Lantai ke-6 berbisik, kenapa marah? Kamu seharusnya bahagia. Miley sedikit bingung. Lantai ke-6, dia tidak mencurigaimu, tetapi mengkhawatirkanmu. Apa kamu tahu, di dalam ilmu seni bela diri dan ilmu pedang, apa yang paling sulit? Miley menggelengkan kepalanya. Lantai ke-6, menjaga hati awal, tidak berubah. Miley terdiam. Lantai ke-6 menambahkan, aku barusan melihat gadis kecil itu, dia tampaknya telah mencapai kemacetan dalam pikirannya. Jika dia memahami dan memperkuat pikiran seni bela diri, kekuatannya pasti akan meningkat. Dan kamu adalah penghalang terbesarnya. Miley sedikit mengernyit, apa maksud senior? Lantai ke-6 berkata, itu berarti, ada dua cara di depannya. Yang pertama adalah memutuskan cinta, sepenuhnya memotong semua pikirannya tentang kamu. Pada saat itu, kamu baik atau buruk, orang atau hantu, dia tidak peduli sama sekali. Saat itu, dia hanya memiliki seni bela diri di hatinya, dan yang kedua adalah mengatur cinta. Kadang-kadang, kamu mungkin menjadi dasar seni bela dirinya, dan bahkan statusmu di hatinya lebih tinggi dari seni bela diri. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, senior, menurutmu mana yang akan dia pilih? Pertama, lantai ke-6, apakah ini masih perlu dipikirkan? Miley sangat bingung, kenapa? Lantai ke-6, karena sikapmu barusan. Miley mencibir, sikapku biasa-biasa kan? Lantai ke-6 berbisik, bocah, sebaiknya kamu cari dia, kalau tidak, kamu bisa kehilangan dia selamanya. Miley bingung, kenapa? Lantai ke-6, begitu dia memilih untuk memutuskan cinta dan memperkuat hati seni bela diri, maka, baginya, kamu tidak berbeda dengan orang asing. Dan lembaga seni bela diri juga harus berharap dia memutuskan cinta ini,
Mungkin dia akan menggunakan beberapa cara pada saat kritis untuk memaksanya memutuskan cinta. Mendengar ini, wajah Mile tiba-tiba tenggelam. Saat berikutnya, Mile berbalik dan langsung pergi ke lembaga seni bela diri. Segera, Mile kembali ke lembaga seni bela diri lagi, tetapi sebelum dia bisa mendekati Ladia, dia langsung dihentikan oleh William dan Donnie. William memandang Mile, pergi. Mile tanpa ekspresi, "Dua senior, tolong minggir." William sedikit menyipitkan matanya, "Pergi." Mile tiba-tiba meraung, "Minggir." Suara itu jatuh, aura yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Jiwa naga, kekuatan naga, kekuatan Moko. Tidak hanya itu, pada saat ini, darah di seluruh tubuhnya benar-benar mendidih. Aura merah darah langsung menekan William dan Donnie di depannya mundur beberapa kaki. Sebuah suara dari lantai ke-6 tiba-tiba terdengar, "Garis darah ini bersambung."